Saya emang khilaf melakukan nikah siri di belakang dia. Tapi semua ini saya lakukan karena saya ada tujuan sendiri. Bukan hilaf, itu bukan hilaf tau. Makanya saya nggak kasih tahu Teganya dari kamu, pertama. Sony, mengkhianati istri kamu yang sudah berkorban menyelamatkan rumah Bu. tangga ini. Makanya saya jelaskan dari pertama. Itu bukan alasan, Sony. Bukan alasan, tidak. Itu namanya pengkhianatan kamu. Kamu tega, kamu kejam. Itu pengkhianatan. Selamat malam hadirin di studio dan juga pemirsa RCTI di rumah. Senang sekali saya sama Mas Helmi bisa berkunjung lagi nih di hadapan Anda semua dan masih tetap dalam acara Masihkah kau mencintaiku? Ya, satu acara kesayangan Anda ya, yang memang sengaja kami buat dalam rangka untuk memberikan pembelajaran masalah pernikahan yang sering sekali memang tidak ada sekolahnya sih Dian ya. nggak ada sekolahnya. Ilmunya juga nggak ada Mas. Bukunya mungkin kalau untuk cara-caranya banyak yang menjual. Ya. Tapi implementasinya pasti yang sangat sulit untuk dipelajari karena setiap keluarga punya aturannya sendiri-sendiri. Ya, seperti kata Bu Wina berulang-ulang bahwa pernikahan adalah proses adjustment penyesuaian antara suami dan istri. Suami dibesarkan, dilahirkan dari keluarga yang jenisnya A dan istrinya dari jenisnya B. Betul. Ya, bergabung, terjadilah persinggungan, konflik, Ya. saling menyesuaikan ya. Bayangin aja ya Mas, dua manusia yang dilahirkan, dibesarkan di dua lingkungan yang Berbeda, berbeda, kebudayaan tiba-tiba berbeda harus ya. bersatu, Ya. tiba-tiba harus bersatu, membentuk kebiasaan baru, Ya, Artinya kesepakatan baru. kesepakatan baru. Dan tentunya ini membutuhkan pengorbanan ya Mas, Ya. ini dari kedua belah pihak. Harusnya begitu. Ya. Harusnya. Ada yang berhasil dan cukup banyak yang gagal dalam bentuk perpisahan atau perceraian. Dan insya Allah dalam acara ini kita coba untuk seminim mungkin terjadinya Dian ya. Mudah-mudahan. Memang tidak 100% mereka-mereka yang datang ke Masihkah Kau Mencintaiku berhasil memperbaiki pernikahan mereka. Tapi paling tidak dengan hadirnya mereka di sini menunjukkan bahwa mereka masih berusaha Masih punya sampai itikat titik baik, ya. kehabisan untuk tidak berpisah. Baik, advisor kita tetap adalah siapa Dian? Ibu Resita yang cantik, selamat malam. Dan saudara kembarnya? Ibu Wida Dirwiman yang cantik sekali. Dan pemirsa, yang akan kita bahas kali ini adalah satu hal yang akhir-akhir ini makin lama makin populer. Ya. Pernah muncul di berbagai infotainment, ya kita akan membahas tentang nikah siri. Gak enak sekali kalau suami sudah mengkhianati perkawinan kita. Kalau saya nikah lagi dengan perempuan lain secara siri, itu karena saya ingin punya anak. Kami baru 3 tahun menikah. Kalau belum punya anak juga, bukan berarti saya mandul kan? Memang, saya terlalu cepat menilai istri saya tidak bisa punya anak. Saya rasa suami saya adalah tipe laki-laki yang senang dengan perempuan. Saya maklum dan pasrah kalau istri saya tidak mau menerima saya lagi. Yang penting, dia mau menerima dan mengasuh anak dari istri siri saya. Ya, itu dia problematik kita. Ya, istri nikah sirinya meninggalkan satu anak, dan pada saat itulah istri pertama tahu bahwa suaminya sudah melakukan nikah siri. Tapi sebenarnya pernikahan yang kedua ya, maksudnya kalau mau poligami bukannya harus selalu ada izin dari istri pertama ya Mas? Nggak tahu juga ya? Ya kalau ada izin sih nggak nikah siri, langsung aja ke KUA. Oh gitu ya? Iya Pak ya? Tuh. Loh, Ngerti Bapak banget tuh. menjawabnya langsung iyanya langsung iya. Iya. Eh, Baik, kita panggil. kita panggil aja langsung. Di sini ada Sony dan juga Weni. Weni. Dan seluruh keluarga silakan keluar. Hai Weni. Hai, Pak. Mbak Weni. Terima kasih, dan ini Mas Sony. Oh, Anda keren, gagah gitu ya. Ayah. Baru 3 tahun nikah. Ini siapa? Adiknya. Ini kakaknya. Silakan. Son. Anda di tengah kali, Son. Ya. Mhm. Cukup bertiga. Dan ini Mas Helmi ayahnya dan ibunya Weni. Selamat malam, Om. Pak siapa? Pak John. Oh, ini
Bujon. Oh ya jelas. Pak John, Bujon. Jelas, jelas. Siapakah istri Albert Einstein? Nyonya Albert Nyonya. Einstein. Oke. Hei. Nggak jadi deh, saya tadi mau nanya siapakah? Nggak jadilah. Siapakah suami Ibu Winarini Wilman? Pak Wilman. Ada yang namanya Pak Winarini Wilman kayak. Oke, Weni, Hmm. apa yang mau disampaikan kepada kami? Apa sih persoalannya? Mhm. Gini, Mas. Ini berat ya nikah siri. Iya. Anda begitu suami Anda mengaku ketahuan nikah siri, apa sih yang Anda rasakan? Pastinya perasaan saya hancur. Hancur. Karena dia sudah membohongi saya. Lakukan pernikahan diam-diam di belakang saya. Mhm. Dan saya tahu itu sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Mhm. Datang seorang perempuan yang mengaku kakak dari istri nikah sirinya. Suami saya. Mhm. Membawa seorang anak. Mau seorang anak. Iya, dan dia bilang anak itu anak suami saya. Saya sangat marah. Saya usir dia. Dari situlah mulai timbul percekcokan antara suami saya dan saya. Dan makanya saya datang ke sini karena saya ingin berpisah dengan suami saya. Anda merasa dibohongi, Sangat merasa dihianati. betul. Anda nggak ngeliat itu dibenarkan atau tidak secara agama atau secara apapun? Secara perasaan saya sudah tidak memaafkan dia. Saya mungkin tidak peduli lagi itu dibenarkan atau tidak menurut agama. Tapi karena caranya dia seperti itu, tidak berusaha berkomunikasi dengan saya. Padahal menurut saya masih ada cara lain untuk mendapatkan anak. Selain nikah siri, kita bisa adopsi atau apapun itu. Dan Masih banyak ya. yang paling penting adalah kejujuran dalam rumah tangga sudah dihianati oleh suami saya. Kalau dia mintanya baik-baik, minta izin, Anda kasih nggak? Enggak. Mungkin enggak, Mas. Enggak juga, Mas. Anda mau dipoligami? Tidak mau. Tidak mau. Ya pada dasarnya mungkin 90% wanita nggak akan rela Mas kalau harus berbagi suami. Karena kita pasti kan inginnya menjadi satu-satunya wanita yang dicintai oleh suami, oleh pasangan. Iya. Mbak. Jadi mungkin bukan hanya sekedar karena merasa dibohongi, tapi juga mungkin merasa sudah diduakan. Iya, betul. Ya, Mas Sony, Sony. ada yang ingin Anda sampaikan? Istri Anda minta berpisah karena dia merasa dibohongi karena Anda melakukan nikah siri diam-diam. Ya, nikah siri rata-rata dilakukan diam-diam dari istri pertama, rata-rata. Ya sejujurnya saya emang khilaf melakukan nikah siri di belakang dia. Tapi semua ini saya lakukan karena saya ada tujuan sendiri. Bukan hilaf, itu bukan hilaf, tahu. Makanya saya nggak kasih tahu Teganya dari kamu pertama. Sony mengkhianati istri kamu yang sudah berkorban menyelamatkan rumah Bu. tangga ini. Makanya saya jelaskan dari pertama. Itu bukan alasan, Sony. Bukan Bu. alasan, tidak. Itu namanya pengkhianatan kamu. Kamu tega, kamu kejam. Itu pengkhianatan. Kamu pengen punya anak? Nggak ingat pada waktu minta sama saya. Iya, saya tahu. Saya dari pertama juga sebelum saya kawin sama dia, saya masih mencintai dia. Saya tidak ada maksud apa-apa, tapi saya punya tujuan tertentu. Kenapa saya mau Kalau siri di masih mencintai aku, kenapa kamu lakukan itu? Iya, karena saya ada tujuan tertentu. Itu Apa tujuanmu? Apa tujuannya? Jawab, Mas. Itu hanya suatu alasan aja tuh Mas. Kamu egois. Hanya Ya. mementingkan perasaan kamu sendiri. Kamu tidak merasakan perasaan istri kamu yang kamu hianati bertahun-tahun mendampingi hidup kamu. Bagaimana Tujuan saya- membina rumah tangga? Teganya kamu. Oke. Saya Sony. sebagai ibu, saya betul-betul Ya. hancur saya. Ya Bu, kami memahami sekali perasaan Ibu. Tapi coba, mari kita dengarkan dulu. Apa alasannya, Son? saya Apa? ingin punya anak. Terus kamu nikah sirinya kapan? 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Baru Iya. 3 tahun kamu menikah, belum Iya. punya anak. Udah ada usaha belum sama Weni untuk mendapatkan anak? Apa Dia aja? udah ke dokter masih bisa memberikan keturunan. Kata dokter memang kalian berdua sama-sama normal. Sama-sama normal, sama-sama sehat. Emang dasarnya dia suka main perempuan, Mbak. Saat yang bilang memaksa dia untuk Saya bilang itu. Saya tidak suka main perempuan. Kalau saya main perempuan, Bagaimana bukan kamu menikahi bisa? siri. Baru 3 tahun menikah, kamu sudah menikahi perempuan lain. Hah? Bagaimana kamu bisa berbuat seperti itu? seandainya kamu jadi perempuan dihianati sama Emang istri kamu, kamu nggak apa yang kamu bertanggung jawab? rasakan? Tega kamu. Kamu pasti tahu dong, Wen. Kenapa dia menikah?
Aku tidak bisa terima alasan itu, Mas. Dia bilang dia pengen punya anak. Itu hanya mau membuktikan ke semua orang bahwa dia bisa punya anak dan aku enggak. Ya, Aku pihak yang di- kenyataannya sampai saat ini Kamu diam. belum ada anak kan? Diam. Ibu, tunggu dulu. Iya.